Terdengar seperti mimpi indah, tapi bisa berakhir jadi mimpi buruk. Inilah realita tindak pidana perdagangan orang yang seringkali bersembunyi di balik janji manis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1. TPPO atau tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Untuk lebih mudah memahaminya, kita bisa membagi definisi TPPO menjadi 3 unsur, yaitu proses, berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Cara, menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan baik sistem maupun identitas, penipuan atau tipu daya, iming-iming, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran untuk memegang kendali atas seseorang atau korban. Tujuan, mengakibatkan seseorang tereksploitasi meliputi prostitusi, pornografi, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau perhambaan, pengambilan organ tubuh, bahkan perdagangan anak dengan usia kurang dari 18 tahun. Dalam mengidentifikasi korban TPPO, ketiga elemen harus terpenuhi jika korban berusia lebih dari 18 tahun. Namun, jika korban berusia anak-anak atau di bawah 18 tahun, elemen proses dan tujuan saja sudah cukup mengkategorikan korban TPPO, sedangkan elemen cara dapat diabaikan. Kasus yang terjadi di Kulon Progo belum lama ini, tepatnya November 2025, kisah pilu WNI asal Kulon Progo yang disekap sindikat scammer daring di Kamboja. Setelah disekap selama 1 tahun dan kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, ia bersama sejumlah WNI lainnya akhirnya bisa kabur. Modusnya, janji kerja gaji tinggi di luar negeri dengan syarat mudah dan dijanjikan kerja aman. Tidak hanya di luar negeri, TPPO juga dapat terjadi di sekitar kita. Dapat berupa kerja di tempat hiburan malam yang tidak sehat atau sindikat eksploitasi anak. Bahkan, pelaku seringkali sebagai orang terdekat yang kita kenal agar korban sulit melapor. Pemicunya beragam, dari masalah ekonomi sampai gaya hidup. Waspadai juga modus baru, online scam. Sekarang, laki-laki berpendidikan tinggi pun bisa jadi korban untuk dipekerjakan sebagai penipu online di luar negeri secara ilegal. Bagaimana agar kita terhindar dari TPPO? Pertama, jangan tergiur gaji yang tidak masuk akal. Kedua, baca kontrak kerja dengan teliti. Ketiga, pastikan pakai visa kerja, bukan visa kunjung. Jangan pernah titipkan paspor asli ke orang lain secara sembarangan. Sobat media, yuk peduli. Stop TPPO sekarang juga. Kenali tandanya, lindungi sesama. Kalau kamu merasa dalam bahaya, jangan takut lapor ke pihak berwenang. Ini nomor yang bisa kalian hubungi.